Sepanjang perjalanan Ars Wano kemarin, kita menemukan banyak fakta baru yang menarik. Dimulai dari penambahan list buah iblis mythical zoan baru yang katanya adalah buah dengan tipe terlangka. Selain itu, ada pula fakta baru Wano yang ternyata merupakan sebuah pulau tenggelam yang kini dibuat ulang di atasnya. Nah, yang paling menjadi concern Mimin adalah terungkapnya buah Gomu-Gomu yang ternyata merupakan tipe mythical zoan juga. Nama aslinya adalah buah Hito-Hitonomi model Nika. Dikatakan bahwa buah ini menyandang nama dewa, dan dewa tersebut adalah dewa matahari. Ini tentu luar biasa karena sampai saat ini hanya ada 2 buah iblis saja yang menyandang nama dewa, yaitu Sengoku dengan Hito-Hitonomi Buddha Daibursu dan Luffy dengan Hito-Hitonomi model Nika. Bahkan seekor makhluk terkuat di dunia seperti Kaido saja, buah iblisnya hanyalah Uo-Uonomi tanpa embel-embel menyandang nama dewa. Namun begitu, meski Luffy menyandang nama dewa, buah Nika tetap memiliki kelemahan dasar dari semua buah iblis. Luffy akan tetap tenggelam, lemas, dan tidak bisa berenang jika sudah jatuh ke laut. Dan ini sudah terbukti pada 2 insiden. Pertama, saat Luffy tenggelam ketika dilempar ke laut oleh Higuma, dan yang kedua saat Luffy dilemparkan ke dalam laut oleh Arlong. Meskipun sejatinya kekuatan buah iblis tersebut tidak hilang ketika di laut, tapi si pengguna yang sudah lemas dan tidak bisa bergerak ketika di dalam laut, tetap tidak mampu mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan diri. Buah Nika bisa menghindari pemerintah dunia. Ketika Luffy berhasil membangkitkan buah Nika ini, kita kemudian diperlihatkan dengan secuil adegan percakapan para Gorosei tentang buah Nika. Dikatakan oleh Gorosei bahwa buah Nika tersebut merupakan buah legenda yang mereka sendiri belum pernah melihat wujudnya. Dan saking takutnya pemerintah dunia, orang-orang di era sebelum Gorosei bahkan sampai mengubah nama Nika dalam daftar buah iblis di buku ensiklopedia menjadi Gomu-Gomu no Mi. Hal ini mereka lakukan supaya siapapun yang memakan buah Nika ini, pada akhirnya mereka hanya akan berfokus pada kekuatan karetnya saja dan tidak kepikiran untuk membangkitkan kekuatan aslinya. Nah, hal lain yang cukup mengherankan dari percakapan mereka adalah seputar kemampuan buah Nika dalam menghindari pemerintah dunia. Disebutkan bahwa selama berabad-abad, buah Nika ini selalu bisa menghindari mereka karena buah ini memiliki pikirannya sendiri. Dan teori Mimin tentang kemampuan menghindar Nika ini akhirnya terbukti pada flashback Shanks. Buah Nika ini memang memiliki kemampuan untuk menarik seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dan Shanks adalah contoh yang pertama yang terpikat oleh kekuatan buah Nika ini. Dia membuat Shanks untuk rela baku hantam dengan Hushu dan membawanya kabur dari kapal Hushu. Dan ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Luffy memakan buah Nika di meja. Luffy tertarik untuk memakan buah tersebut karena memang Nika lah yang menginginkan hal itu. Dan kemudian, perubahan pun terjadi pada diri Luffy. Dia yang awalnya ingin menjadi bajak laut dengan menaiki kapal Shanks, seketika berubah haluan menjadi ingin membuat bajak lautnya sendiri dan menjadi raja bajak laut. Dan ya, 2 contoh barusan tadi merupakan kekuatan tersembunyi dari buah Nika. Mihawk pernah mengatakan jika Luffy ini memiliki kekuatan paling hebat di seluruh lautan, yaitu dapat mengubah lawan-lawannya menjadi kawan. Nah, menurut Mimin, kata-kata Mihawk tersebut sebenarnya merujuk pada kekuatan buah Nika itu sendiri, yang karena dia kini sudah dimakan Luffy, maka Luffy lah yang kini memiliki kekuatan tersebut. Dengan kata lain, Mihawk sejak awal tahu jika Luffy adalah pengguna buah iblis Hito-Hitonomi model Nika, bukan Gomu-Gomu yang saat itu dikenal orang banyak. So ya, dari manakah Mihawk mengetahui semua ini? Tentu saja, Mihawk mengetahui semua ini dari teman lamanya yaitu Sensei Jackie. Buah Nika memiliki kekuatan paling tidak masuk akal di dunia. Poin lain yang dibicarakan Gorosei adalah bahwa Nika ini memiliki kekuatan yang paling mustahil dan tidak masuk akal di dunia. Dan ini sudah kita lihat dalam pertarungan Luffy versus Kaido. Buah Nika memang memberikan pengaruh pada kejiwaan Luffy sehingga menjadi seorang bocah periang, tapi dia juga dapat menjadikan Kaido sebagai mainan. Luffy juga dapat berubah menjadi raksasa serta memegang petir ketika berubah ke dalam mode Awakening Joy Boy ini. Nah, bagaimana ceritanya kekuatan seperti Nika ini bisa hadir dan eksis di dunia One Piece ini? Jawabannya sangat simpel, bro. Karena buah Nika dan seluruh buah iblis di dunia ini memang sejak dahulunya dibuat oleh manusia. Soal kekuatan yang tidak masuk akal, ini juga bukan kali pertama dan sudah terjadi duluan pada buah iblis Ryu no Mi. Perhatikan saat King dapat membuat kepala yang menjadi ketapel, dan Queen yang bisa memisahkan kepala dan lehernya dari badannya.
Tidak pernah ada yang tahu bagaimana dinosaurus itu aslinya seperti apa, sehingga orang di masa 800 tahun yang lalu hanya menerka-nerka bagaimana dinosaurus itu sebenarnya dan menerapkannya pada buah iblis ciptaannya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada Nika. Menurut Mimin, buah Nika merupakan buah terakhir yang diciptakan oleh para ilmuwan 800 tahun yang lalu dan merupakan buah ultimate. Para ilmuwan tersebut mengaplikasikan seluruh imajinasi terbaiknya sehingga menjadikan buah Nika sebagai buah ultimate yang terkuat di dunia. Lalu, apakah Gorosei memburu buah Nika ini karena menginginkan kekuatan tersebut untuk menaklukkan dunia? Meskipun tampaknya seperti itu, menurut Mimin tidak, bro. Kekuatan tersembunyi buah Nika dan alasannya diburu pemerintah dunia. Yang mengherankan tentu saja, kenapa Gorosei selama berabad-abad mengincar buah ini? Apakah karena buah Nika ini merupakan buah yang menyandang nama dewa? Jika benar begitu, seharusnya mereka juga membunuh Sengoku dan mengambil kekuatan Daibutsunya. Akan tetapi seperti yang kita tahu, hal itu tidak mereka lakukan. Lalu, apa yang sebenarnya mereka inginkan dari buah Nika ini? Seperti yang kita tahu, jika ketakutan mereka terhadap buah Nika hampir sama dengan ketakutan mereka dengan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam poneglyph. Mereka bahkan sampai menembak kepala Profesor Clover ketika dia hendak menyebut nama kerajaan kuno yang telah hilang itu. Nah, jika pemerintah dunia sampai takut dengan poneglyph dan Profesor Clover karena mengetahui rahasia yang tertulis di poneglyph, bagaimana jika buah Nika itu sendiri ada sesosok makhluk yang memang menjadi tokoh sentral dalam insiden 800 tahun yang lalu itu? Bagaimana jika wujud ultimate dari buah Nika adalah kemunculan Joyboy sang raja dari 800 tahun yang lalu itu sendiri? Nah, tentu kalian akan berpikir ini gila, tapi coba lihat fakta ini. Caesar Cloud memiliki kemampuan untuk menciptakan buah zoan dengan mengekstra kekuatan binatang ke dalam buah. Dan dari 100 buah yang diproduksi, mungkin hanya 1 atau 2 saja yang berhasil dan sisanya cuma bisa bikin pemakan yang tak galak-galak surang. Di sisi lain, Jaji memiliki kemampuan untuk memanipulasi DNA anak-anaknya sehingga memiliki kekuatan super layaknya pengguna buah iblis. Nah, bagaimana jika sebelum mati, Raja Joyboy ini dengan bantuan para ilmuwan di masa itu mengekstrak DNA dirinya sendiri lalu memasukkannya ke dalam buah iblis Nika ini? Singkatnya, sejak awal Raja Joyboy memang tidak memiliki buah iblis dan DNA-nya malah digabungkan dengan buah iblis ciptaan terakhir sesaat sebelum dia mati. Wow! Dan tujuan Raja Joyboy melakukan ini adalah agar si pengguna buah Nika di masa depan nanti yaitu Luffy dapat mengetahui semua sejarah yang terjadi di abad kekosongan dalam sekejap ketika Luffy berhasil membangkitkan kekuatan ultimate yaitu wujud Raja Joyboy itu sendiri. Sehingga julukan Nika sebagai Dewa Matahari tak lain dan tak bukan sebenarnya adalah Raja Matahari. Ya, Raja di masa lalu dijuluki sebagai dewa persis seperti yang kita lihat di Skypiea. Dan Joyboy ini sebelum menjadi raja, suka sekali berpetualang dan membebaskan semua orang dari belenggu diskriminasi, hingga akhirnya seluruh kerajaan mengangkatnya sebagai raja yang tertinggi di dunia. Itulah sebabnya kenapa poneglyph di Pulau Manusia Ikan ditandatangani oleh Joyboy. Dan itu jugalah sebabnya kenapa Zunisa berbahagia ketika Luffy Awakening dan Joyboy akhirnya telah lahir. Karena di mode Awakening akan muncul dalam bentuk fisik sang raja Joyboy itu sendiri. Dan Luffy akan memiliki seluruh informasi dari abad kekosongan tersebut dalam sekejap ketika berubah ke mode In.